Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sobatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh ini umat Islam hanya diwajibkan untuk mengenal 25 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kisah perjalanannya harus kita ketahui sebagai pedoman untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sendiri mengangkat nabi-nabi lain yang memiliki kisah dan hikmah yang tidak kalah istimewa dari 25 nabi yang kita kenal. Salah satunya adalah kisah Nabi Yesaya atau Sya'ya bin Amsiyah yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan saat Bani Israel ditinggal lama oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus seorang nabi bernama Yesaya atau Sya'ya dalam bahasa Arabnya. Ketika Nabi Yesaya ini diutus, saat itu kaum Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang saleh bernama Hizkia. Itulah salah satu masa kedamaian bangsa Yahudi di Yerusalem. Nabi Yesaya hadir untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ia juga menjadi penasehat bagi Raja Hizkia, memberikan petunjuk, saran yang baik, ataupun melarang hal buruk bagi kerajaan Yahudi tersebut. Sang Nabi pula lah yang mengambil keputusan segala urusan bagi Bani Israel. Suatu hari Raja Hizkia ini ditimpa penyakit. Kakinya terkena infeksi yang sangat berat. Kematian bahkan sudah ada di hadapannya. Sementara raja sakit, rombongan pasukan Raja Babilonia yaitu Sinharib dikabarkan tengah menuju Yerusalem. Mereka bermaksud hendak menyerbu negeri pimpinan Raja Hizkia dengan 60.000 pasukan. Raja Hizkia kebingungan. Ia khawatir rakyatnya akan tewas sia-sia dan negerinya akan porak-poranda. Namun ia tak dapat melakukan apa-apa dengan penyakit yang tengah dideritanya. Ia pun meminta nasihat kepada Nabi Yesaya tentang apa yang harus ia lakukan. Ia berkata kepada Nabi Yesaya, "Apakah Allah memberikan wahyu kepada Anda mengenai pasukan Sanherib?" Tanyanya dengan luglai karena dia sedang sakit. Nabi Yesaya menjawab, "Allah belum memberikan wahyu apapun kepadaku tentang itu." Setelah beberapa hari, Nabi Yesaya mendapat perintah dari Allah agar Raja Hizkia bersedia turun tahta dan mengangkat raja baru sebagai penggantinya untuk menghadapi serangan dari pasukan Babilonia. Pasalnya, takdir ajal telah dekat dengan Hizkia. Dengan berat hati, Nabi Yesaya pun mengatakannya kepada sang raja. Meski berat, sang raja akhirnya dengan lapang dada menerimanya. Raja Hizkia kemudian segera menghadap kiblat, lalu menengadahkan tangan untuk berdoa. Dengan hati yang tulus, sang raja memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhan dari segala Tuhan, wahai Raja dari segala Raja, wahai Tuhan yang penuh kebajikan dan penyayang, yang tidak tidur dan tidak mengantuk, yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Ingatlah hamba-Mu ini atas apa yang telah hamba perbuat bagi bangsa Israel, dan Engkau tentu lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui setiap perbuatan hamba dan segala rahasia hamba." Ujar Raja Hizkia seraya menangis dan meminta belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kemudian menjawab doa raja yang saleh itu kepada Nabi Yesaya. Allah berfirman dan mengatakan bahwa Dia sangat senang melihat Hizkia memanjatkan doa kepadanya. Akhirnya Allah akan memperpanjang usia Hizkia hingga 15 tahun lagi. Mendapat wahyu itu,
Nabi Yesaya segera memberi kabar kepada sang raja dengan gembira. Mendengar kabar tersebut, Raja Hizkia segera bersungkur sujud dan memanjatkan syukur. Usai sujud syukur, Nabi Yesaya meminta sang raja untuk mengusap kaki yang infeksi dengan sari daun ara. Dengan kehendak Allah, penyakit Raja Hizkia itu sembuh seketika. Tak hanya menyembuhkan penyakit raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Bani Israel dengan mengalahkan tentara Sanherib, tentara kerajaan Babilonia. Ketika pagi hari tiba-tiba seluruh pasukan musuh pun mati tergeletak, kecuali sang raja Sanherib dan kelima tangan kanannya, termasuk Nabukadnezar. Mereka dibelenggu selama 70 hari, kemudian dipulangkan ke Babilonia. Saat kembali, Raja Sanherib pun menanyakan hal aneh yang terjadi kepada mereka. Para tukang-tukang sihir negeri itu pun mengatakan kepadanya, "Kami bercerita tentang Tuhan dan Nabi mereka, tapi Anda tak pernah mendengarkan kami. Mereka adalah bangsa yang memiliki Tuhan," ujar tukang penyihir. Mendengar hal itu, sang Raja Sanherib, Raja Babilonia itu bergidik agak takut. Ia merasa sangat takut akan Allah. Sementara di Yerusalem, setelah perpanjangan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Hizkia pun menemui ajalnya. Dan pasca meninggalnya Raja Hizkia, Yerusalem pun porak-poranda. Kondisi Bani Israel sangat buruk. Nabi Yesaya atau Nabi Sya'ya yang masih hidup di tengah mereka pun tetap mendakwahkan tauhid dan menyeru Bani Israel agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengingatkan Bani Israel untuk tetap mengingat Allah meski kondisi negara karut marut. Namun, salah satu sifat orang-orang Yahudi adalah menentang para nabi mereka. Meski Nabi Yesaya selalu menjadi wali bagi mereka, bangsa Israel itu justru marah kepadanya. Mereka geram dengan ceramah Yesaya. Mereka pun kemudian memusuhi Nabiullah dan berencana membunuhnya. Hingga suatu hari, Nabi Yesaya tengah melewati sebuah pohon, sementara Bani Israel mengejarnya untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba pohon yang dilewati sang utusan Allah itu terbuka. Nabi Yesaya pun masuk dan berlindung ke dalam pohon itu. Namun setan melihat Yesaya masuk ke dalam pohon tersebut. Setan pun kemudian membuat jubah sang nabi terjepit sehingga terlihat oleh Bani Israel. Melihatnya, Bani Israel segera mengambil gergaji, kemudian menggergaji pohon itu, dan Nabi Yesaya wafat dibunuh oleh umatnya sendiri. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Yesaya tersebut tidak tercantum di dalam Al-Quran dan tidak pula dikabarkan oleh Rasulullah. Dalam ajaran Islam, nama Nabi Yesaya juga bukan termasuk dalam nama 25 Nabi yang harus diketahui. Hanya saja Ibnu Katsir memasukkan kisah Yesaya atau Sya'ya tersebut di dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Yesaya merupakan nabi yang muncul sebelum era Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dia bahkan salah satu nabi yang bernubuah mengenai Nabi Isa dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.